yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru ini, untuk anugerah dan penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu setia menyertai dan memelihara kehidupan kami. Mari ya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir pada saat ini karena kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, lalu hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Bagi tempat ayat 1-7 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudaraku, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik pusaka kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Lalu engkau akan menebusnya. Tebuslah, tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada seorang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab dari Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikian cara orang mensahkan perkara di Israel." Ya, inisiatif Boas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inisiatif Boas untuk bertemu dengan penebus yang harusnya menebus sebelum Boas, itu menjadi menarik Bapak Ibu, bahwa harapan untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh Naomi dan Ruth itu bisa teratasi. Apalagi ketika perbincangan dimulai dan si penebus itu benar-benar siap untuk menebus. Namun yang jadi persoalan ketika Boas mengatakan bahwa ketika engkau membeli tanah, maka disertakanlah perempuan Moab itu, dalam hal ini Ruth, sebagai istri orang yang telah meninggal, untuk menegakkan nama keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang Moab, Ruth tidak mudah diterima oleh bangsa Israel. Hal itu jelas kelihatan lewat penolakan yang disampaikan oleh si penebus itu. Dia tidak mau milik pusakanya rusak dengan kehadiran seorang perempuan Moab, Bapak Ibu. Sebuah keputusan yang cenderung merendahkan keberadaan orang Moab. Satu keputusan yang tentunya lebih cenderung bicara tentang kepentingan pribadi, bukan bicara tentang kehendak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah kerajaan Allah secara menyeluruh sehingga tahu bahwa
peristiwa dalam sejarah kerajaan Allah itu secara menyeluruh harus dipahami sehingga kita tahu bahwa Rut berada pada urutan silsilah yang akan menghadirkan Raja Daud. Bahkan sampai Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, maka dia akan menyesali penolakan yang dilakukan oleh penebus itu. Kalau dia tahu betul sejarah kerajaan Allah, berarti bahwa Rut salah satu yang menentukan, ikut menjadi penentu. Jadi dalam pengalaman hidup sehari-hari, model penolakan yang menyakitkan ini seringkali terjadi. Kita sering mengalami penolakan yang menyakitkan hati. Namun demikian, tidak jarang kita juga melakukan penolakan begitu rupa. Akibatnya, yang mengalami penolakan menjadi sakit hati, bahkan penolakan itu yang dilarang tetapi yang menyakitkan hati sesama kita yang harus kita hindari. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghadirkan kita sebagai anak-anaknya di bumi untuk menjadi teladan kehidupan, khususnya role model berperilaku. Ini berarti bahwa ada dua hal. Yang pertama, kalau kita melakukan penolakan, maka itu harus dilakukan dengan pasti, tetapi tanpa menyakitkan. Yang kedua, pikirkan dan renungkan secara sungguh-sungguh tentang keputusan yang akan kita ambil. Sebab keputusan yang kita ambil jika salah di suatu saat bisa berakibat penyesalan sepanjang waktu. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan sesungguhnya kita memiliki keuntungan saat harus mengambil keputusan. Tinggal berdoa minta hikmat kepada Tuhan atau libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Kadang sebuah keputusan diambil itu kan tanpa rencana, proses berjalan tanpa perencanaan. Tapi kita diperhadapkan pada situasi bahwa kita harus mengambil keputusan. Nah, di saat itulah dalam kerendahan hati kita harus sertakan Tuhan, sehingga ketika kita mengambil keputusan, dampak jangka panjangnya itu tidak membuat kita menyesal, tetapi kita benar-benar mengambil keputusan bukan karena kehendak kita, tetapi karena kehendak Allah. Dan ketika itu terjadi karena kehendak Allah, tidak akan ada penyesalan, tetapi selalu ada rasa syukur dalam kehidupan kita, karena Allah selalu menuntun kita untuk mengambil keputusan yang terbaik, sekalipun itu sulit bagi kita. Tetapi yang terbaik bagi Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu dengan keluarga sektor pelayanan 4, Bapak Christian Stephen Edwin Supardi, keluarga Yusuf Markus Tai, keluarga Christian Budiarto, keluarga Jeremia C.O. Lawiri, dan keluarga Thomas Damai Lodohau. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya bahwa hari-hari hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan, sama seperti pagi hari ini. Ketika Tuhan mengizinkan kami bangun di pagi hari untuk menikmati hari yang baru, untuk mengawali seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan kami, sekalipun ada begitu banyak pergumulan di dalamnya, tapi kami percaya sungguh ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sama seperti ketika kami harus mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan ini, untuk melangkah atau mundur, untuk menerima atau menolak, semua terjadi dalam kehidupan kami, terutama di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan mampu menolong kami untuk membawa kami keluar, untuk memberikan hikmat, sehingga kami dapat memutuskan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami di hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang selalu setia memelihara, menyertai dan memberkati kami. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan,
Kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada sektor pelayanan 4 ya Tuhan. Keluarga Bapak Christian, Stephen, Erwin, Supardi. Engkau tahu pergumulan keluarga ini. Engkau tahu apa yang mereka kerjakan. Engkau tahu apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Berkati Bapak kekasih ini dalam keberadaannya. Juga Ibu kekasih yang dengan setia mendampingi kehidupan suami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas. Anak-anak kekasih dalam keberadaan mereka di tengah-tengah keluarga ini, dalam pertumbuhan mereka, dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati dan sertai kehidupan keluarga ini dengan penuh sukacita, dengan berkat yang melimpah, dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Yusuf Markus Taek. Bapak berkati juga keluarga ini, beri kekuatan, beri kesehatan juga. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas yang dilakukan dari hari ke hari ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa kasih-Mu akan selalu setia menyertai dan memberkati kehidupan setiap keluarga, terutama keluarga Bapak Markus Taek ya Tuhan. Bapak berkati Bapak keluarga, ibu dan juga anak-anak kekasih ya Tuhan. Dan kami percaya juga Engkau menyertai dalam setiap pekerjaan dan usaha, bahkan dalam pergumulan sekalipun ya Tuhan. Keluarga Bapak Christian Budiarto, Bapak berkati juga dalam keberadaannya, dalam usaha yang dijalaninya ya Tuhan, walaupun tidak mudah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tetapi keputusan penting Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Sehingga proses perjalanan keluarga ini, Bapak keluarga, Bapak berkati dalam kehidupan, beri kuat, beri sehat, limpahkan berkat-Mu. Ibu kekasih yang dengan setia menyertai, bahkan mendampingi suami di dalam keberadaan dalam hari-hari hidupnya. Tuhan, dalam perbedaan sekalipun ada sukacita, ada damai yang boleh Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, saling pengertian. Walaupun mungkin di awal keputusannya tidak mudah, tapi keputusan yang diambil membuat kehadiran keluarga ini benar-benar dapat juga menjadi sumber inspirasi untuk dapat belajar memahami perbedaan di tengah-tengah kehidupan ini. Anak-anak kekasih dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam hari-hari hidup mereka, bahkan dalam studi mereka, Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan berkati dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan. Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dipimpin dan dituntun bagi kehidupan yang terbaik di masa yang akan datang. Berdoa juga bagi keluarga Bapak Jeremias Olaweri. Bapak berkati keluarga ini juga, Bapak kekasih, Ibu kekasih, dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kehidupan keluarga Bapak Jeremias Olaweri bersama dengan istri dan anak-anak terkasih, biarlah dalam kasih-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, melimpahkan berkat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Dan lewat kekuatan dan kesehatan, mereka boleh menikmati hari-hari hidup dalam kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Thomas Damai Lorohau ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Beberapa hari yang lalu Tuhan boleh menambahkan setahun usia dalam kehidupan anak kekasih. Tuhan boleh menyertai. Bapak berkati Bapak keluarga Pak Thomas dalam pekerjaannya, dalam seluruh aktivitasnya di luar rumah. Demikian juga Bapak mau berkati Ibu kekasih dalam usaha, dalam menopang pekerja ekonomi keluarga. Tuhan pimpin dan sertai juga kedua anak kekasih ya Tuhan, Gina dan Embong, dalam pertumbuhan mereka. Bapak beri sehat dan kuat juga, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, dan beri kekuatan kesehatan dalam menjalani hari-hari hidup mereka di tengah masa pandemi. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan Hamba pertaruhkan, yang sakit Tuhan pulihkan. Berkati terus proses pengobatan yang
dijalani oleh Pak Sri Marmo, juga Oma Jo, juga Oma Tule, mereka-mereka yang ada dalam hari tua. Bapak berkati mereka, beri sukacita dan semangat. Berkati juga para janda duda, anak yatim piatu, para lansia yang betul-betul membutuhkan kehadiran Tuhan. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah lewat apa yang mereka berikan tidak membuat mereka berkekurangan, tapi kasih Tuhan akan selalu memelihara, menyertai dan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Seluruh perangkat pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus pelkat dan komisi, pelayan PAPT, Saudara Hesron, Bapak berkati kami dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Mampukanlah kami untuk tetap setia melayani Tuhan dengan penuh sukacita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi panitia pembangunan, panitia malam dana, Bapak berkati mereka dengan seluruh rencana-rencana mereka ke depan. Bapak hadir dalam setiap rencana, setiap keputusan yang diambil ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan ke depan benar-benar sepengetahuan Tuhan dan menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan bangsa dan negara kami yang Bapak pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Bapak berkati Bapak Presiden seluruh jajarannya sampai Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, Kepala Desa Tegal Kerta dan Tegal Harum ya Tuhan. Bapak berkati para pemimpin kami di tingkat desa ini. Beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan yang terbaik ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Utu Trisnajaya ya Tuhan, sebagai Kepala Desa Tegal Kerta. Bapak beri hikmat agar beliau juga boleh dapat bekerja sama dan kami boleh bekerja sama dengan baik dalam menata kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan beragama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh gugus tugas COVID-19 dari tingkat pusat, secara khusus di desa Tegal Harum dan Tegal Kerta, untuk dapat terus bekerja dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa, untuk bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lain, terutama dalam memutus mata rantai penyebaran virus 19 ini. Berdoa bagi tenaga medis yang terus bekerja untuk merawat para pasien, terutama mereka yang dinyatakan positif COVID-19, seluruh pasien COVID-19. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan sehingga mereka boleh dipulihkan dan situasi bangsa dan negara ini boleh kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami harus menanti, kami harus menunggu, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberi jawaban seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai dari pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.